Pikirkan berapa banyak orang yang terjebak dalam lingkaran stres, kecemasan, dan penyesalan yang tak bersuara. Mereka terus-menerus terburu-buru, bereaksi terhadap segalanya, dan tidak pernah berhenti untuk benar-benar merenung. Mereka mungkin terlihat hidup, tetapi secara internal mereka kelelahan. Marcus Aurelius akan menyebut ini hidup tanpa kebijaksanaan, dan mereka yang hidup seperti ini pasti akan hancur. Kaisar filsuf Roma memahami bahwa musuh sejati umat manusia bukanlah dunia, melainkan pikiran kita sendiri. Ia memerintah kekaisaran, menghadapi pengkhianatan, wabah penyakit, dan perang, namun tetap menjaga ketenangannya. Mengapa? Karena ia memahami bahwa kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa eksternal. Ini adalah landasan kebijaksanaan Stoa. Menguasai diri adalah kekuatan terbesar dari segalanya. Namun hari ini, kebanyakan orang hidup dengan cara yang berlawanan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, jutaan orang menderita kecemasan dan depresi, terutama karena cara mereka bereaksi terhadap situasi. Kita terus-menerus mencoba mengendalikan hal yang tidak dapat dikendalikan. Pendapat orang lain, waktu, kesuksesan orang lain, dan keadaan. Dan ketika tidak ada yang berjalan sesuai keinginan, kita tenggelam dalam frustrasi. Marcus Aurelius menulis meditasinya untuk mengingatkan dirinya agar tidak kewalahan oleh emosi. Ia tahu bahwa kekacauan eksternal hanya menang ketika kekacauan internal semakin kuat. Dan inilah yang terjadi pada mereka yang tidak hidup dengan bijaksana. Mereka kehilangan tidur, mengucapkan hal-hal yang mereka sesali, menciptakan musuh khayalan, dan menjadi tawanan impulsivitas mereka sendiri. Berapa kali Anda kehilangan satu hari penuh karena sesuatu yang sepele, sebuah kritik, antrean, kesalahan konyol? Seberapa sering Anda menyerahkan kedamaian Anda kepada orang-orang yang bahkan tidak peduli dengan Anda? Marcus Aurelius menyatakan, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu, dan disinilah segalanya bergeser. Orang yang bijaksana tidak perlu membuktikan apapun. Mereka bertindak dalam diam, sedikit bicara, dan banyak mengamati. Keanu Reeves adalah perwujudan modern dari hal ini. Ia telah kehilangan keluarga dan teman, serta mengalami tragedi. Namun ia tetap tenang, baik hati, dan berpusat. Ia hidup seperti seorang stoa sejati, bukan karena ia berbicara tentang filosofi, tetapi karena ia hidup secara konsisten. Inilah ciri khas kebijaksanaan, tidak bereaksi, tetapi merespons dengan kesadaran. Sekarang pertimbangkan yang sebaliknya. Amy Winehouse misalnya, memiliki ketenaran, uang, dan bakat, tetapi ia dihancurkan oleh pikirannya sendiri, oleh emosi yang tidak pernah ia pelajari untuk dikuasai. Marcus Aurelius menyatakan bahwa ia yang menaklukkan dirinya sendiri lebih perkasa daripada ia yang menaklukkan sebuah kekaisaran. Masalahnya adalah sedikit orang yang menyadari hal ini sampai semuanya terlambat. Hidup dengan bijaksana tidak berarti menghilangkan penderitaan, tetapi belajar mengubahnya menjadi kekuatan. Ini adalah memilih untuk bertindak sesuai akal, bahkan ketika segalanya mendesak untuk putus asa. Ini adalah menarik napas dalam-dalam sebelum bereaksi. Ini adalah menolak untuk dikonsumsi oleh kemarahan. Ini adalah memahami bahwa tidak semua hal memerlukan respons dan bahwa kedamaian batin adalah kemewahan terbesar. Dunia modern menghargai kebisingan, tetapi kebijaksanaan menampakkan diri dalam keheningan. Sementara beberapa orang berteriak untuk membuktikan nilainya, yang lain bertindak dan membiarkan hasilnya berbicara sendiri. Orang yang bijaksana tidak perlu menaklukkan orang lain. Mereka menaklukkan diri sendiri setiap hari. Jadi tanyakan pada diri sendiri, siapa yang mengendalikan hidupmu, kamu, atau emosimu? Berapa banyak keputusan salah yang berasal dari ketergesaan, kemarahan, atau ketakutan?
Dan jika jawabannya mengganggu Anda, mungkin inilah saatnya untuk belajar hidup seperti Marcus Aurelius, dengan kebijaksanaan, tujuan, dan ketenangan. Karena mereka yang hidup dengan bijaksana tidak hanya bertahan dalam kekacauan, mereka melampauinya. Hidup adalah medan ujian yang konstan. Setiap hari dunia menantang Anda, lalu lintas yang menjengkelkan, bos yang menuntut, pasangan yang tidak memahami, ketakutan tidak menjadi cukup. Kebanyakan orang bereaksi secara impulsif dan tanpa menyadarinya menghancurkan kedamaian mereka sendiri. Orang yang bijaksana bagaimanapun merespons dengan kesadaran. Mereka memahami bahwa mereka tidak dapat mengendalikan angin, tetapi mereka dapat menyesuaikan layar mereka. Inilah esensi kebijaksanaan Stoa, beradaptasi dengan hidup tanpa kehilangan diri di dalamnya. Marcus Aurelius menghadapi pengkhianatan dalam kekaisarannya sendiri, kehilangan pribadi, dan perang yang menghancurkan. Namun, ia menulis, jika Anda tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena persepsi Anda tentangnya. Kalimat ini menyimpan rahasia stabilitas emosional. Penderitaan yang menghancurkan Anda tidak datang dari apa yang terjadi, tetapi dari bagaimana Anda menafsirkannya. Di zaman sekarang ini, kita hidup di era reaktivitas. Media sosial telah mengubah ego menjadi kecanduan dan setiap sedikit ketidaksepakatan menjadi pemicu ledakan. Orang kehilangan persahabatan, pekerjaan, dan bahkan hubungan karena mereka tidak tahu bagaimana menahan diri. Kebijaksanaan di sisi lain membebaskan Anda. Ketika Anda memahami bahwa Anda tidak perlu bereaksi terhadap segalanya, Anda menemukan kekuatan batin yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Bayangkan dua orang menghadapi masalah yang sama. Satu kehilangan kendali, putus asa, dan mengucapkan hal-hal yang seharusnya tidak mereka ucapkan. Yang lain bernapas, berpikir, dan bertindak dengan tenang. Masalahnya sama, tetapi hasilnya sama sekali berbeda. Inilah yang Marcus Aurelius sebut hidup sesuai dengan akal. Orang yang bijaksana tidak dingin, mereka bebas dari rantai emosional yang memperbudak kebanyakan orang. Studi modern mengkonfirmasi hal ini. Penelitian dari Universitas Stanford telah menunjukkan bahwa orang yang mengembangkan pengendalian diri dan pemikiran rasional secara signifikan mengurangi tingkat stres dan kecemasan mereka, bahkan meningkatkan kekebalan mereka. Dengan kata lain, hidup dengan kebijaksanaan bukan hanya konsep filosofis. Itu adalah obat nyata terhadap penderitaan. Pertimbangkan seseorang seperti Morgan Freeman. Bijaksana, berpusat, jarang terlibat dalam kontroversi. Ia sedikit bicara, banyak mengamati, dan mempertahankan sikap tenang di tengah ketenaran dan kritik. Ini bukan kebetulan. Ini adalah kebijaksanaan. Ini adalah pemahaman bahwa nilai seseorang tidak terletak pada memenangkan argumen, tetapi dalam menjaga kedamaian. Marcus Aurelius menyatakan, kehilangan tidak lain adalah perubahan, dan perubahan adalah kegembiraan alam. Kebijaksanaan mengajarkan Anda untuk melihat sisi tak terlihat dari situasi. Apa yang tampaknya merupakan kegagalan, mungkin merupakan awal yang baru. Apa yang tampak seperti akhir bisa menjadi awal dari evolusi Anda. Inilah yang membedakan orang bijaksana dari orang yang putus asa. Yang pertama, menemukan makna bahkan dalam penderitaan. Tapi apa yang mencegah orang untuk hidup seperti ini? Ego. Keinginan untuk menjadi benar, untuk dikagumi, untuk menang dengan segala cara. Ego itulah yang mengubah hidup menjadi perang tanpa makna. Dan itulah mengapa orang bijaksana memilih keheningan. Mereka memahami bahwa tidak setiap pertempuran layak diperjuangkan, dan bahwa terkadang kekuatan sejati terletak pada mundur.
Oleh karena itu, jika ada satu tantangan yang Marcus Aurelius akan tinggalkan untuk kita hari ini, itu adalah ini. Selama 7 hari, amati reaksi Anda sebelum bertindak. Ketika sesuatu membuat Anda kesal, bernapaslah dan tanyakan, apakah ini tergantung pada saya? Jika tidak, biarkan saja. Jadikan ini latihan sehari-hari. Anda akan terkejut dengan keringanan yang datang ketika Anda berhenti berjuang melawan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Dan jika video ini telah membuat Anda merenung, melihat ke dalam diri, dan mempertimbangkan kembali cara Anda hidup, maka tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini sekarang. Ini membantu video menjangkau lebih banyak orang yang seperti Anda, mencari untuk hidup dengan kebijaksanaan yang lebih besar. Setiap langganan, setiap suka adalah apa yang memungkinkan saluran ini terus berkembang dan membawa konten yang benar-benar mengubah hidup. Karena hidup dengan bijaksana adalah sebuah perjalanan, dan saluran ini ada untuk berjalan bersamamu. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kebanyakan orang hidup seolah-olah terjebak dalam lingkaran yang tak terlihat? Mereka bekerja, mengeluh, membandingkan diri dengan orang lain, dan mengulangi kesalahan yang sama. Dan ketika ada yang salah, mereka berkata, hidup ini tidak adil. Tetapi Marcus Aurelius mengajarkan kita bahwa hidup tidak adil dan tidak pula tidak adil. Hidup hanyalah apa adanya. Hidup adalah apa yang pikiranmu menjadikannya. Pernyataan sederhana dan langsung ini mengubah segalanya karena ia mengungkapkan bahwa kekuatan untuk mengubah realitas Anda dimulai dari dalam diri Anda. Hidup dengan bijaksana berarti menolak untuk menjadi budak keadaan. Dan ini adalah salah satu penjara modern terbesar. Orang menjadi sandera pendapat, media sosial, dan kebutuhan akan persetujuan. Semua orang ingin terlihat baik, tetapi sedikit yang benar-benar baik. Kebijaksanaan membebaskan Anda dari hal ini. Itu membuat Anda memahami bahwa tidak ada yang eksternal yang dapat mencuri kedamaian Anda, kecuali Anda mengizinkannya. Marcus Aurelius tahu ini. Ia adalah orang paling kuat di dunia. Namun ia tidur di tenda selama perang, menghadapi pengkhianatan, dan masih menulis, jiwa diwarnai dengan warna pikirannya. Jika Anda memberi makan pikiran Anda dengan kemarahan, perbandingan, dan ketakutan, dunia akan menjadi cermin dari emosi-emosi tersebut. Tetapi jika Anda memberinya makan dengan akal, kesabaran, dan tujuan, bahkan kekacauan berubah menjadi seorang guru. Namun, sedikit orang yang dapat menoleransi keheningan yang diperlukan untuk refleksi. Kita hidup terus-menerus terhubung, namun sama sekali terputus dari diri kita sendiri. Sebuah studi Universitas Harvard mengungkapkan bahwa selama 47% waktu pikiran manusia melayang, dan semakin ia melayang, semakin tidak bahagia orang itu merasa. Dengan kata lain, mereka yang tidak mengendalikan pikiran mereka dikendalikan oleh pikiran itu sendiri. Marcus Aurelius menghadapi pertempuran ini setiap hari. Ia terus-menerus mengingatkan dirinya bahwa dunia eksternal hanyalah cerminan dari dunia internal. Dan inilah yang kurang dimiliki banyak orang saat ini. Introspeksi. Kemampuan untuk berhenti dan mengamati diri sendiri. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda bereaksi dengan cara tertentu? Mengapa orang atau situasi tertentu begitu mudah membuat Anda marah? Kebijaksanaan dimulai ketika Anda mulai mengamati diri sendiri. Mempertimbangkan contoh Dwayne "The Rock" Johnson. Ia berbicara secara terbuka tentang bagaimana ia belajar menguasai pikirannya sebelum menguasai tubuhnya. Ia melewati kebangkrutan, penolakan, dan krisis pribadi. Tetapi ia menggunakan disiplin dan pemikiran rasional sebagai alat untuk membangun kembali. Inilah stoicisme dalam praktik, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan dan hambatan menjadi bahan bakar. Tetapi kebijaksanaan juga tahu bagaimana kalah. Marcus Aurelius menyatakan,
Terimalah semua yang terjadi padamu, bahkan penderitaan, karena tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Di dunia sekarang ini tampak mustahil. Kita hidup melarikan diri dari rasa sakit, penolakan, dan kegagalan. Namun, justru pada saat-saat seperti inilah kebijaksanaan seseorang terasa. Penderitaan tak terhindarkan, keputusasaan adalah pilihan. Dan ada sesuatu yang sangat mendalam di sini. Ketika Anda belajar menerima kenyataan tanpa perlawanan, Anda menemukan bentuk kebebasan yang langka. Anda tidak lagi menjadi budak emosi dan menjadi penguasa atas pikiran Anda sendiri. Kebebasan batin inilah yang banyak dicari orang di luar diri mereka dalam uang, status, atau ketenaran, namun tak pernah benar-benar mereka temukan. Renungkan berapa kali Anda gagal hidup di masa kini, terus-menerus mencoba mengendalikan masa depan. Berapa banyak malam tanpa tidur yang Anda alami, dihantui ketakutan akan apa yang mungkin terjadi esok hari. Marcus Aurelius menghadapi ketakutan yang sama persis ini. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Namun ia menghadapinya dengan pepatah sederhana. Jangan buang lagi waktu berdebat tentang bagaimana seharusnya seorang yang baik itu. Jadilah satu. Intinya, hiduplah dengan kebajikan di masa kini dan masa depan akan mengurus dirinya sendiri. Hidup bijaksana adalah di atas segalanya hidup dengan kehadiran penuh. Ini adalah pemahaman bahwa kemarin sudah berlalu dan esok belum tiba. Yang benar-benar kita miliki hanyalah momen sekarang, dan apa yang kita lakukan dengannya mendefinisikan siapa diri kita. Jadi, inilah tantangan untuk bagian ini. Selama 1 minggu, setiap kali Anda merasakan kemarahan, kecemasan, atau ketakutan, katakan pada diri Anda, ini hanyalah sebuah kesan, bukan kebenaran. Amati perasaan itu, tapi jangan larut di dalamnya. Latihan kecil ini, yang digunakan selama berabad-abad oleh para Stoa, adalah disiplin mental yang mengubah hubungan Anda dengan kenyataan. Mereka yang hidup bijaksana tidak melarikan diri dari dunia, mereka hanya berhenti diperbudak olehnya. Kebanyakan orang percaya kekuatan berarti mengangkat beban yang lebih berat, berbicara lebih keras, atau memenangkan lebih banyak perdebatan. Namun kekuatan sejati, jenis yang diwujudkan Marcus Aurelius, adalah ketenangan. Ini adalah kekuatan untuk tetap tenang saat segala sesuatu di sekitar Anda runtuh. Ini adalah kemampuan untuk bertindak adil, bahkan ketika orang lain dikuasai keegoisan. Ini adalah menemukan kedamaian ketika seluruh dunia memilih kekacauan. Marcus Aurelius menghadapi konspirasi, penyakit, dan peperangan setiap hari. Namun ia menulis, halangan untuk bertindak justru memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan justru menjadi jalan itu sendiri. Frasa ini merangkum kekuatan orang bijaksana, mengubah apa yang mungkin mengalahkan mereka menjadi batu loncatan untuk mendaki. Hari ini, ketika segala sesuatu berjalan salah, banyak yang putus asa, merasa menjadi korban dan mengeluh. Orang bijaksana, sebaliknya, bertindak berbeda. Mereka mengamati, belajar, dan bergerak maju. Masalahnya adalah dunia modern mengajarkan kebalikannya. Kita hidup di era di mana orang merasa terdorong untuk terus-menerus menunjukkan kebahagiaan. Penderitaan telah menjadi tanda kelemahan. Namun Marcus Aurelius memahami bahwa karakter ditempa dalam kesulitan. Ia tidak meminta kehidupan yang mudah. Ia meminta kekuatan untuk menjalani kehidupan apapun. Ambil contoh Nelson Mandela. Ia menghabiskan 27 tahun di penjara secara tidak adil, dan setelah dibebaskan, ia tidak mencari balas dendam, melainkan kebijaksanaan. Ia memilih pengampunan sebagai senjatanya dan ketenangan sebagai perisainya. Inilah stoicisme dalam bentuk paling murninya, menolak membiarkan kebencian orang lain mendominasi hati sendiri.
Sekarang, bandingkan dengan apa yang kita saksikan hari ini. Berapa banyak orang yang kehilangan persahabatan karena kesombongan, hubungan karena impulsivitas, atau kesempatan karena kurangnya kesabaran. Kebanyakan orang gagal memahami bahwa penguasaan diri adalah kekuatan, bahwa tetap diam ketika setiap serat tubuh Anda berteriak untuk membalas adalah bentuk kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dan ini bukan sekadar filsafat, ini adalah sains. Para peneliti di Universitas Michigan telah menemukan bahwa individu dengan kontrol emosi yang tinggi mengalami lebih sedikit masalah jantung, hidup lebih lama, dan memiliki kadar kortisol, hormon stres, yang lebih rendah. Dengan kata lain, hidup bijaksana secara harfiah memperpanjang hidup. Tapi mengapa begitu menantang? Karena ego tidak menginginkan kebijaksanaan. Ego ingin menang, ingin dikagumi, ingin selalu benar. Dan setiap kali Anda memberi makan ego, Anda melemahkan jiwa. Marcus Aurelius menulis setiap hari untuk mengingatkan dirinya agar menjaga kerendahan hati. Segera kau akan melupakan segalanya, segera semua orang akan melupakanmu. Kesadaran ini membuatnya tetap membumi di masa kini dengan kedua kakinya berpijak kuat di bumi. Pikirkan berapa kali Anda telah berdebat tentang hal-hal sepele. Seberapa sering Anda bersikeras ingin kata terakhir hanya untuk merasa hampa sesudahnya. Ini terjadi karena Anda mencari kemenangan, bukan kedamaian. Orang bijaksana memahami bahwa kemenangan bukanlah tentang mengalahkan orang lain. Ini tentang tidak kehilangan diri sendiri. Dan apa yang terjadi ketika Anda mulai hidup dengan cara ini? Orang-orang akan menyadarinya. Anda menjadi orang yang tetap tidak terganggu, yang menginspirasi kepercayaan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Marcus Aurelius tidak perlu berteriak untuk dihormati, kehadirannya sudah cukup. Kebijaksanaan menciptakan otoritas tanpa kata yang dengan mudah diakui dunia. Oleh karena itu, coba latihan ini. Ketika sesuatu membuat Anda jengkel, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan penting 1 bulan dari sekarang? Seringkali jawabannya adalah tidak. Dan jika itu tidak akan penting di masa depan, mengapa membiarkannya menghancurkan masa kini Anda? Mereka yang hidup bijaksana tidak mencari kehidupan yang sempurna. Mereka mencari pikiran yang damai. Dan kedamaian inilah yang memberikan kekuatan sejati. Karena individu bijaksana tidak perlu menaklukkan dunia, mereka hanya perlu menaklukkan diri sendiri. Marcus Aurelius mengatakan bahwa alam semesta adalah perubahan, dan untuk hidup adalah menerima tarian ini tanpa perlawanan. Kebijaksanaan adalah seni berjalan dengan mantap, bahkan ketika tanah berguncang. Ini adalah melihat badai dan mengingat ini pun akan berlalu. Pada akhirnya setiap orang mencari hal yang sama, ketenangan, dan hanya mereka yang hidup bijaksana yang menemukan bahwa ketenangan itu tidak ditemukan dalam memiliki lebih banyak, melainkan dalam membutuhkan lebih sedikit. Pada akhirnya, yang kita kejar hanyalah kedamaian. Bukan kedamaian yang datang ketika dunia tenang, melainkan kedamaian yang bertahan, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda hancur. Marcus Aurelius memahami ini. Ia hidup di tengah perang, penyakit, pengkhianatan, dan kehilangan. Namun ia menjaga ketenangannya. Dan tahukah Anda mengapa? Karena ia belajar bahwa kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar. Itu adalah sesuatu yang dibangun dari dalam diri. Ia berkata, jangan bertindak seolah-olah Anda akan hidup selama 10.000 tahun. Kematian menghantui Anda. Selagi Anda hidup, selagi itu mungkin, berbuat baiklah. Frasa ini membawa keterdesakan yang sunyi. Waktu terus berlalu, dan sementara kebanyakan orang menyia-nyiakan hidup mereka mencoba mengesankan orang lain, orang bijaksana menggunakan waktu mereka untuk perbaikan diri. Hidup bijaksana adalah memahami bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk bertindak dengan kebajikan.
Pertimbangkan ini, berapa banyak orang yang menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba membuktikan nilai diri mereka. Mereka berjuang untuk pengakuan, status, pengikut, tepuk tangan. Namun, nilai sejati bukanlah pada terlihat, itu adalah pada menjadi utuh. Ini adalah pada bertindak benar, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Itulah perbedaan antara kehidupan biasa dan kehidupan yang dipandu oleh kebijaksanaan. Marcus Aurelius tahu ia tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Ia mungkin dihakimi, dikhianati, disalahpahami, namun ia terus bertindak dengan integritas. Ia tidak hidup untuk dikagumi, ia hidup untuk menjadi adil. Dan itulah yang membuatnya begitu abadi. Kebijaksanaannya tidak lekang oleh waktu karena ia berbicara langsung pada sisi paling manusiawi dalam diri kita. Keinginan untuk hidup dengan tujuan. Hari ini, dunia tampaknya berputar lebih cepat dari sebelumnya. Segala sesuatu terasa mendesak, segala sesuatu serba cepat. Namun yang benar-benar penting tetap konstan. Penguasaan pikiran, ketenangan dalam kesulitan, dan keberanian untuk melakukan yang benar. Marcus Aurelius menaklukkan kekacauan bukan dengan kekuatan kasar, melainkan dengan kejernihan. Ia membuktikan bahwa kehebatan sejati terletak pada menjaga keseimbangan ketika orang lain kehilangan akal. Pertimbangkan contoh Tom Hanks. Bijaksana, terpusat, dikenal karena sikap tenang dan kebaikan hatinya. Meskipun menjadi salah satu tokoh paling terkenal di planet ini, ia tetap menjaga kerendahan hati dan keseimbangan. Ia adalah potret modern dari individu bijaksana. Ia tidak membutuhkan sorotan untuk bersinar. Kekuatannya berasal dari karakternya, bukan penampilannya. Kebijaksanaan adalah jembatan antara apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda pilih untuk lakukan dengannya. Ini bukan tentang menekan emosi, ini tentang memahaminya. Ini bukan tentang berpura-pura, tidak ada yang memengaruhi Anda. Ini tentang memilih untuk tidak dikendalikan. Ketika Anda belajar melakukan ini, tidak ada lagi yang bisa memperbudak Anda, baik kemarahan, ketakutan, maupun pendapat orang lain. Dan kebebasan batin inilah yang dicari seluruh dunia, tetapi sedikit yang menemukannya. Namun ingat, hidup bijaksana bukanlah tujuan, itu adalah praktik. Ini adalah latihan harian dalam kesadaran penuh, kesabaran, dan penguasaan diri. Ini adalah jatuh dan bangkit dengan kerendahan hati tanpa menyerah untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, berkomitmenlah untuk menerapkan setidaknya satu prinsip Stoa setiap hari. Bisa sederhana. Amati sebelum bereaksi, bersyukur sebelum mengeluh, atau terima apa yang tidak dalam kendali Anda. Dan jika Anda melakukan ini selama 30 hari, sesuatu yang kuat akan terjadi. Hal-hal yang membuat Anda jengkel akan kehilangan cengkeramannya. Orang-orang yang membuat Anda resah tidak lagi memiliki kendali atas diri Anda. Dan dunia tidak akan lagi terasa seperti medan perang. Karena yang berubah bukanlah dunia, melainkan Anda. Marcus Aurelius menulis kata-katanya bukan untuk umum, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia tidak pernah membayangkan bahwa berabad-abad kemudian jutaan orang akan membaca refleksinya dan menemukan di dalamnya panduan untuk hidup. Dan mungkin sekarang Anda memahami mengapa. Karena yang ia tinggalkan bukanlah sekadar frasa, melainkan kunci untuk membebaskan pikiran manusia. Jadi, jika video ini beresonansi dengan Anda, bagikanlah dengan seseorang yang perlu menemukan kembali keseimbangan mereka. Bisa jadi seorang teman, anggota keluarga, seseorang yang merasa lelah, jengkel, atau tersesat. Terkadang yang dibutuhkan seseorang hanyalah mendengar satu ide pada saat yang tepat, dan ide itu bisa mengubah seluruh takdir. Hidup dengan kebijaksanaan adalah tindakan keberanian terbesar yang ada. Ini adalah memilih untuk menjadi cahaya di dunia yang bersikeras menjadi kebisingan.
Dan mereka yang hidup bijaksana, mereka tidak hanya bertahan hidup, mereka menginspirasi. Terima kasih telah menonton dan saya nantikan kehadiran Anda di video berikutnya.